Siapapun yang bersekutu dengan orang tidak benar, mereka pantas untuk kau habisi. Kau telah melanggar sumpahmu. Kau telah menjadi penyebab kematian. Apa kita bisa berperang melawan kakek dan guru Drona di medan perang? Lalu bagaimana kau bisa mengangkat senjatamu? Aku harus tetap melaksanakan tanggung jawabku ini. Lalu kakek, apa pemecahannya? Hanya ada satu pemecahan, cucuku. Siapapun yang bersekutu dengan orang tidak benar, mereka pantas untuk kau habisi. Tidak usah bertanya. Pastikan pertempuran. Tidak ada cara lain untuk menjaga Hastinapura aman dari pertempuran. Jika memang akan ada pertempuran, maka Raja Pancala telah siap dengan pasukannya. Raja Wirata juga akan terlibat. Bahkan Raja Gandhara sepertinya juga telah menyiapkan pasukannya. Raja Angga juga akan ambil bagian. Pada akhirnya semua raja akan mengambil bagian. Ini akan segera jadi perang untuk seluruh wilayah Arya. Jutaan prajurit pasti akan terbunuh. Banyak wanita akan ditinggalkan. Kemudian medan perang akan meninggal. Banyak sekali anak-anak yang bermasa depan suram. Akan ada kerusakan dalam skala besar. Apa aku harus menganggapnya sebagai hinaan bagimu? Aku tidak pernah menyarankanmu terlibat dalam pertempuran ini. Sebelum menabur benih gandum di sebidang lahan, sisa tanaman yang tua haruslah dibinasakan lebih dulu. Untuk membangun kebenaran di wilayah Arya, maka kita harus berhadapan dengan banyak kerajaan. Basudewa Krishna memang benar. Perang memang suatu keharusan. Basudewa bertanya di mana aku berdiri dan mengangkat senjataku. Aku bilang aku akan ada di pihak Hastinapura. Namun doaku ini hanya untuk kalian berlima. Pergilah, nak. Kumpulkan semua raja wilayah Arya yang mendukung kalian. Bersiaplah untuk berperang. Kakek membiarkan para Pandawa itu pergi. Kenapa orang-orang yang sudah berniat menyerang Hastinapura tidak kakek habisi? Aku tidak akan melawan mereka yang tidak menyerangku secara langsung. Para Pandawa itu telah berani menantang Pangeran Mahkota Hastinapura. Dan untuk berperang melindungiku, itu tanggung jawabmu, kakek. Dan selama aku masih hidup, maka kau akan tetap aman dalam perlindunganku. Tapi nanti ketika aku mati dalam suatu medan perang, maka kau harus menerima sendiri hukumanmu nanti. Bagaimana mungkin kakek bisa mati? Karena kakek telah diberkati dengan anugerah hidup abadi. Jangan lupakan satu hal. Mereka tahu benar cara membunuhku. Bila saatnya, kalian harus bisa melindungi diri sendiri. Tidak lama lagi para Pandawa akan menyerang. Kemudian kemampuan serta kesombonganmu juga akan diuji pada saat itu. Dan kau tidak bisa menghindarinya. Tentu saja, saran untuk menyerang Hastinapura kau telah sampaikan pada mereka. Itu adalah hak mereka. Itu sama saja dengan kau memutuskan sendiri merebut kebesaran dari kerajaan Hastinapura. Jika para Pandawa kalah nanti, maka kemakmuran kerajaan Kuru pasti akan hancur. Jika mereka menang, kerajaan Kuru pasti akan jatuh miskin. Lalu siapa yang diuntungkan dalam pertempuran ini? Bisma yang Agung, kau telah melanggar sumpah. Ayo, keponakanku. Ayo. Sudah cukup lama aku menyembunyikan diriku dari dirimu, Ibu. Dan dengan berdiri di sungaimu ini, aku mempersembahkan air suci Dewa Surya. Bagaimanakah caraku untuk menghindar dari dilema ini? Di satu sisi ada tanggung jawab sumpahku. Di sisi lain ada sumpahku pada jalan kebenaran. Tapi bagaimana aku menaburkan benih untuk sebuah perang? Aku telah menjadi penyebab kematian jutaan orang. Bagaimana bisa aku terbebas dari dosa ini, Ibu? Kau telah mencapai kebebasan dari dosamu hari ini. Kenapa berkata begitu, Ibu? Bagaimana caranya untuk menghindari perang ini? Aku bisa saja mengalahkan para Pandawa. Aku bisa menghabisi mereka semua, Ibu. Meskipun itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Tapi setidaknya perang ini tidak akan pernah terjadi, Ibu. Tapi kenapa kau begitu ingin menjauhkan Duryudana dari tahtanya? Duryudana menganggap tahta sebagai sebuah harta dan bukan kewajiban. Kalau dia naik tahta, dia akan menjalankan pemerintahan secara semena-mena. Kerajaan yang akan mengalami kesengsaraan. Berarti dengan kata lain masa depan kerajaan wilayah Arya telah kau jaga dengan baik. Dengan mencegah perang, tidak ada yang bisa menjadi abadi. Tapi di masa depan, membangun kebenaran akan menjadi hal yang sangat sulit. Dalam kehidupan manusia, mereka punya pilihan antara perjuangan dan perdamaian. Ini adalah kebenaran hidup. Mungkin kau memiliki beban kerajaan dengan perang besar tersebut. Tapi kau telah membebaskan perjuangan dari generasi yang akan datang pada hari ini. Hari ini, kau telah dibebaskan dari segala dosa. Tugasmu telah terlaksana. Tugasmu dalam perang ini telah menunggu.
pertempuran ini telah menjadi tanggung jawab kita, kan? Duryodhana yang telah mendorong seluruh rakyatnya untuk menuju medan perang. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Jika kita menyerah dan memberikan kerajaan kita padanya, sama dengan memutuskan menghabiskan hidup kita yang tersisa dalam hutan. Haruskah kita membiarkan Duryodhana terus melakukan banyak kejahatan? Meski tinggal dalam hutan, tapi ayah telah mengatakan bahwa kau memiliki semua persyaratan untuk menjadi raja yang baik. Bagaimana kita bisa menghabiskan rakyat dengan begitu saja? Tapi bagaimana Nakula? Apa kita bisa berperang melawan kakek dan guru Drona di medan perang? Di kedua kubu, kita memiliki orang-orang yang bersaudara dengan kita. Ada keluarga atau kerabat dekat. Bagaimana kita bisa menyaksikan mereka semua mati? Saat kakek minta kita untuk melakukannya, kau yang pertama akan mengatakan bahwa panahmu tidak bisa ditujukan padanya. Lalu bagaimana kau bisa mengangkat senjatamu? Tapi selama ini kau tidak pernah tidak mematuhi kakek, tuanku. Sementara usulan perang ini berasal dari kakekmu. Ini tidak bisa dicegah. Pancali memang benar. Jika Basudewa bersedia untuk memihak kita, maka kita harus percaya bahwa perang ini adalah perang kebenaran. Semua kekuasaan wilayah Arya ada di satu sisi dan kekuasaan kedua orang itu adalah sisi lain. Mereka sedang menciptakan Cakrabyuha di pesisir laut dan pada saat ini kalian berada tepat di tengahnya sebagai tawanan. Begitu lahir, Cakrabyuha ini sudah kukenal. Semua orang pasti akan memerlukan senjata tajam. Dan aku sendirilah adalah senjata ayahku. Bila dibandingkan dengan ikatan darah, ikatan air mata itu jauh lebih dalam. Gunakan saja air matamu untuk memikat dia. Terakhir kali kita datang ke sini, kita sampai merasa sangat terhina. Bagaimana mungkin kali ini kita akan berhasil? Jika keadaan yang kita hadapi tidak menguntungkanmu, maka kau pun harus bisa membuat mereka merasa rugi untuk menjadi musuh. Ketika situasi musuh memburuk, maka manfaat yang kita peroleh akan menguntungkan kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lihatlah di sana. Semua kekuasaan wilayah Arya ada di satu sisi dan kekuasaan kedua orang itu adalah sisi lainnya. Jika sisi dari Yadawa ini ikut dalam peperangan nanti, kita akan menjadi lebih kuat dari kekuatan lainnya. Sayangnya, Basudewa Krishna selalu berpihak kepada Pandawa. Tapi aku tahu bahwa Balarama menganggapmu sebagai murid kesayangannya dan mendapatkan Subhadra untuk menikah denganmu. Itu adalah keinginanku. Namun bayangkan betapa terhinanya kita saat itu. Keponakanku, teteskanlah air mata hari ini. Si perkasa Balarama pasti akan setuju untuk berpihak pada kita. Keponakanku, kita harus membujuk Basudewa Krishna untuk mendukung kubu kita juga. Basudewa tidak akan pernah melawan apa kata kakaknya. Dan jika Balarama berada di pihak kita, maka bahkan meski Pandawa berusaha mati-matian melawan kita, mereka tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya. Lalu keinginan itulah yang menuntun mereka pada kematian, dan kita tidak perlu melakukan apapun. Balarama, kau berikan pengetahuan tentang perang, memberinya kehormatan, tapi tidak menunjukkan kepadanya jalan untuk kemenangan. Karena itulah kami datang ke Dua Raka. Kami berdua selalu berjalan di jalan kemenangan, mengarah pada perjuangan. Itulah kepuasan dari perdamaian. Mau pergi kemana kau, Pangeran Mahkota? Apa yang terjadi di sini, Basudewa? Ini adalah pasukan Narayani dari Dua Naga. Mereka sedang menciptakan Cakrabyuha di pesisir laut. Dan pada saat ini, kalian berada tepat di tengahnya sebagai tawanan. Kenapa, Basudewa? Kami datang ke sini dengan harapan untuk persahabatan. Kami datang kemari bukan untuk bertarung. Apakah persahabatanmu itu hanya ada pada saat kau sedang kesulitan, Raja Gandhara? Tapi kau jangan khawatir, kau tidak perlu takut terhadap hal ini. Karena pada saat ini,
seorang anak dari darah bangsawan, sedang berusaha untuk menembus Cakrabyuha ini. Seorang anak laki-laki sedang berusaha untuk menembus Cakrabyuha ini. Dia adalah putra dari Arjuna dan Subadra, Raja Gandhara. Dia dilahirkan dengan kemampuan yang setara dengan Arjuna. Apa kau mau jadi prajurit hebat? Kami sedang ada tamu saat ini. Bisa kau tidak sombong dan pamer keterampilan? Tamu-tamu kita ini jadi merasa takut, nak. Aku tidak sedang memamerkan keterampilanku. Aku hanya tidak bisa menahan diriku untuk menguji kemampuanku. Duryodhana dulu juga pernah menembus Cakrabyuha. Ayahkulah yang telah mengajariku selama ini. Tapi siapa yang telah mengajari paman? Hei Abimanyu, apakah ayahmu itu tidak punya orang lain yang lebih mampu? Sehingga anak laki-laki seusiamu dipaksa untuk menembus Cakrabyuha. Aku sudah menyerap ini sejak masih dalam kandungan ibuku. Begitu lahir, Cakrabyuha ini sudah aku kenal. Dan aku sendirilah adalah senjata ayahku, Paman Duryodhana. Duryodhana muridku, kita masih ada sedikit waktu untuk berlatih dengan kemampuan gadamu. Kita bisa berlatih dengan keterampilan gada kita. Setelah itu baru kita bicarakan tujuanmu datang kemari. Baiklah kalau begitu, Guru. Angkatlah gadamu, muridku. Kau lihatlah pertarungan mereka itu. Tuanku Balarama tidak menganggap ini sebagai sebuah latihan. Yang sebenarnya adalah keponakanku sedang dipukuli. Apakah bila ada yang tidak memukul dan menyakiti orang lain bisa disebut latihan? Saat ini guru sedang menghukum muridnya. Guru sedang mengajarkan muridnya seni medan pertempuran. Tetapi muridnya lebih pintar dalam bermain dadu. Permainan dadu sudah berakhir 13 tahun yang lalu, Basudewa. Ini kelanjutannya. 13 tahun yang lalu, kau yang sudah memulai permainan ini, Raja Gandhara. Dan ketika permainan itu sudah dimulai, maka haruslah ada akhirnya. Ketika satu tim mempunyai strategi dalam permainan, maka tim lain pasti memiliki strategi lain yang dianggapnya lebih baik. Saatnya bagi Pandawa melancarkan strategi mereka.